Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, terima kasih Mas Khatib Basri, Mas Didi Irawadi, kemudian Mas Rosan Ruslani, juga Bang Ade yang sudah hadir, juga kepada semua teman-teman wartawan dan teman-teman lain peserta diskusi kita kali ini. Jadi ini adalah rilis survei nasional SMRC. Kita akan melakukan rilis survei nasional SMRC tentang sorry. Kenapa? Sorry. Oke, ada masalah sedikit. Jadi ini adalah diskusi mingguan atau rilis survei mingguan SMRC. Kita akan lakukan setiap minggu yang akan menyoroti tentang COVID-19 dan aspek-aspek yang terpengaruh oleh itu, terutama pada aspek ekonomi. Dan kita juga akan bicara bagaimana respon publik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pandemik COVID-19 ini dan hubungannya dengan terutama persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk diskusi kali ini hari ini kita akan mereview secara umum pandangan masyarakat tentang keadaan ekonomi masa COVID dan bagaimana mereka merespon kebijakan. Nanti di diskusi-diskusi selanjutnya kita akan lebih masuk ke dalam detail-detail kebijakan atau persoalan yang kita temukan pada publik ya. Hari ini kita ada 4 narasumber. Pertama Bang Ade Armando. Bang Ade Armando adalah Direktur Direktur Komunikasi SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting. Beliau akan memaparkan hasil survei SMRC mengenai hal ini. Kemudian sebagai penanggap ada Bang Khatib Basri, kemudian Mas Khatib Basri tentu saja kita kenal, beliau adalah seorang ekonom dan mantan Menteri Keuangan. Kemudian ada Bang Didi Irawadi, beliau adalah anggota DPR dari di Komisi 11 ya. Kemudian ada Mas Rosan Ruslani, beliau adalah Ketua Kadin. Kami sengaja melakukan diskusi ini sebetulnya agak terbatas, jadi tidak semua orang bisa ikut. Jadi kita hanya mengundang para jurnalis, lalu kemudian ada juga aktivis dan sejumlah pihak yang kira-kira terkait dengan masalah ini. Tetapi untuk masyarakat lebih luas, kita siarkan diskusi ini secara live melalui YouTube di kanal SMRC TV. Oke, untuk mempersingkat waktu saya langsung ke Bang Ade saja ya. Silakan Bang Ade. Terima kasih Mas Saidiman, terima kasih semua rekan-rekan yang hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan suara saya bagus, Man. Ya, oke. Oke, ya. Mas Saidiman ini akan bantu juga dalam menyajikan presentasi nanti dari PowerPoint presentation. Tapi saya tambahkan lagi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Saidiman tadi adalah bahwa jadi survei SMRC ini atau SMRC ini dilakukan sejak bulan Maret, ya, jadi secara berulang, secara rutin, yang kita harapkan bisa memberikan informasi yang cukup mengenai perkembangan opini publik, ya, bagaimana publik mempersepsikan kondisi ekonomi, apakah publik memperoleh bila memang mereka adalah orang-orang yang berhak, apakah mereka memperoleh bantuan dari pemerintah sebagaimana yang dijanjikan, bagaimana mereka mempersepsikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seberapa siap. Misalnya saja yang hari ini akan memperoleh nanti pertimbangan atau perhatian khusus terutama adalah soal new normal ya. Sebetulnya masyarakat tuh siap sih dengan new normal, apakah mereka berharap agar ini ditunda ataukah segera dimulai. Kemudian kalaupun dimulai, sebetulnya masyarakat sudah cukup siap nggak untuk menjalankan protokol-protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, yang disarankan oleh pemerintah, dan bagaimana juga kemudian kita melihat bagaimana kalau dilihat dari komposisi demografi, siapa masyarakat yang sebetulnya lebih menganggap kondisi ekonomi sekarang dalam kondisi yang baik-baik saja atau yang memburuk atau seterusnya. Jadi di satu sisi kita akan bicara tentang temuan yang diperoleh pada
penelitian terakhir itu adalah Juni lalu, ya, tanggal kalau nggak salah 18-20 ya, Mas Saidiman. Nanti kita bisa baca, maaf, kita bisa baca. Tapi juga kita bisa bandingkan dengan data-data dari rangkaian penelitian kita sebelumnya sejak bulan Maret. Silahkan Mas Saidiman, bisa kita mulai. Oh iya, juga saya butuh sampaikan ya, saya lupa tadi menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sepakati. Jadi seluruh peserta kita diharapkan untuk mute audio kita selama berlangsungnya acara. Teman-teman peserta yang ingin bertanya itu bisa mengajukannya melalui chat. Nanti kita akan lihat, akan baca beberapa pertanyaan, tentu tidak semua ya karena mengingat waktu, dan mungkin ada juga 1-2 orang yang nanti saya akan persilahkan untuk bertanya langsung kepada para narasumber. Oke, kita mulai Bang Ade ya. Ya, silakan. Oke. Oke, ini adalah judulnya. Silahkan selanjutnya, Mas Saidiman. Bagian ini adalah bagian pengantar yang bisa dibaca sendiri nanti karena akan dibagikan materi ini pada para jurnalis dan para peserta. Jadi Mas Saidiman bisa dilanjutkan terus. Mas Saidiman bisa dilanjutkan terus. Itu 18-20 Juni ya. Ini survei terakhir. Silahkan. Ini adalah penjelasan tentang siapa yang menjadi sampel. Oh ya, ini aja. Bagi yang tertarik terutama dengan pertanggungjawaban metodologis bisa membaca dalam bagian ini. Yang penting barangkali kami tekankan adalah ini adalah sebuah survei yang tidak dilakukan secara tatap muka melainkan melalui telepon, ya. Tapi tetap kita tetap merasa bahwa apa yang kita peroleh ini cukup representatif terhadap apa yang sebetulnya ada di benak populasi Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya. Oke, ini yang tadi saya katakan ya. Kalau yang terakhir ini respondennya 1978, margin of error-nya 2,2%. Yang lalu-lalu, ini yang terakhir 18-20 Juni bisa Anda lihat sudah dimulai dari 22 Maret sampai 25 Maret dan seterusnya April, Mei, Juni dan seterusnya. Ini sekedar sebagai tambahan informasi buat Anda semua. Selanjutnya. Ini margin of error-nya, mungkin tidak terlalu penting bagi yang tidak tertarik pada statistik. Selanjutnya Mas Saidiman. Oke, ini adalah semacam pertanggungjawaban tentang bagaimana kami melakukan pengambilan sampel dari populasi menjadi berdasarkan itu kita memperoleh sebuah daftar dari populasi nasional yang kemudian kita tarik kembali menjadi survei telepon. Selanjutnya. Oke, ini mungkin juga kurang menarik buat banyak orang, kita lanjutkan saja. Oke, ini validasinya. Bagi yang tertarik pada statistik, silahkan dibaca nanti. Prosedurnya adalah seperti yang digambarkan ini, ya. Sebenarnya kami ingin menunjukkan bahwa ini adalah pertanggungjawaban metodologis kami, sehingga apa yang kita nanti lihat adalah representatif terhadap populasi nasional. Selanjutnya. Nah, ini adalah kami ingin menunjukkan bahwa apakah pengalaman survei telepon sudah pernah kami lakukan dan pernah kami coba sebelumnya? Jawabannya sudah. Dan ternyata datanya ini kurang lebih sama dengan hasil, ini dalam hal ini adalah tentang Pilpres 2019. Data yang kami peroleh melalui survei telepon adalah kurang lebih sama dengan hasil akhir dari pemilihan presiden itu sendiri. Ini maksud kami adalah ingin menunjukkan bahwa angkanya tidak perlu dikhawatirkan berbeda jauh dari populasi yang sesungguhnya. Profil responden barangkali bisa kita lanjutkan, Mas Saidiman, karena ini adalah sesuatu yang standar sekali. Selanjutnya. Nah, kita mulai dengan hasil penelitian kami. Kita mulai dengan pertanyaan tentang kondisi ekonomi. Kami bertanya, apakah menurut masyarakat kondisi ekonomi sekarang ini dibandingkan sebelum adanya wabah COVID, artinya Februari, Januari, itu lebih baik atau lebih buruk? Dan seperti Anda bisa juga
angkanya memang seperti yang tergambar di sana. Yang mengatakan jauh lebih buruk dan lebih buruk itu mencapai sekitar 71%, sementara yang mengatakan lebih baik itu hanya 9%, tidak ada perubahan 19%. Jadi memang kondisinya menunjukkan bahwa ada persepsi yang negatif tentang kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat. 71% bilang sekarang lebih buruk. Selanjutnya, tapi ini menarik, ini penting, ya. Kami seperti tadi saya sampaikan melakukan penelitian sejak Maret. Sekarang terjadi perubahan ke arah yang lebih positif. Dalam arti begini, Anda lihat dari gambar tersebut pada tanggal 20-22 Mei, ya, persentase masyarakat yang mengatakan kondisi sekarang adalah lebih buruk, merah itu lebih buruk ya, itu mencapai 83%. Sekarang antara 22 Mei sampai 20 Juni terjadi perubahan secara tetap ke arah 71%. Jadi sekarang memang 71% mengatakan lebih buruk kondisi ekonomi sekarang dibandingkan sebelum wabah COVID, tapi sebetulnya terjadi perubahan dari 1 bulan yang lalu. Artinya ada perubahan penilaian menjadi lebih, ya barangkali kita tidak bisa katakan positif, tapi kita akan katakan bahwa orang yang menganggap kondisi ekonomi kita sekarang memburuk, itu sebenarnya persentasenya menurun. Selanjutnya, Man. Nah, sekarang pertanyaan tentang pendapatan rumah tangga. Sebagaimana kita bisa duga, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penelitian. Dari yang paling awal pada Maret, angkanya itu yang mengatakan turun itu meningkat secara cukup drastis di antara Maret dan seterusnya. Tapi sekarang angkanya adalah di sekitar 76% kalau Anda lihat. Jadi sekarang ini 76% mengatakan pendapatan rumah tangga itu menurun dibandingkan sebelum wabah COVID. Yang tentu saja sangat bisa dipahami, sangat bisa dimengerti. Anda juga bisa lihat di yang tengah itu yang mengatakan tetap, pada Maret masih 54% orang mengatakan tetap. Tapi sekarang pada bulan Juni ini yang mengatakan tetap itu sudah 19%. Tapi sebenarnya kalau Anda bisa lihat, sejak April angkanya yang kurang lebih mula-mula naik jadi 24%, kemudian turun menjadi 19%. Selanjutnya. Sekarang keadaan ekonomi rumah tangga. Bagaimana orang melihatnya? Lagi-lagi kita akan mengatakan bahwa, penekanannya adalah dalam bayangan orang. Setelah wabah COVID-19 berakhir, yang kita nggak tahu kapan sebetulnya, kira-kira akan membaik nggak keadaan ekonomi rumah tangga? Nah, jawabannya ternyata cukup optimis. Kenapa? Karena 46% mengatakan bahwa akan lebih baik, baik itu wabah COVID berakhir. Ya, yang mengatakan lebih buruk hanya 23%, yang mengatakan tidak ada perubahan sekitar 22%. Jadi ada harapan ini bahwa nanti kondisi ekonomi akan membaik kalau wabah COVID-19 berakhir. Sekarang kalau diperkirakan setahun ke depan bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga? Coba kita lihat, perhatikan secara khusus yang kelompok keempat itu, yang lebih baik. Pada bulan Maret, masih ada 58% orang mengatakan keadaan ekonomi rumah tangga setahun ke depan, artinya 2021, akan membaik. Tapi pada bulan April, awal April, itu turun menjadi hanya 27%. Jadi itu titik terendahnya. Maaf, saya salah sebut. Yang kedua itu adalah Mei. Ya, yang biru itu Mei. Jadi antara Maret ke Mei terjadi penurunan yang sangat drastis, signifikan dalam hal optimisme orang tentang keadaan ekonomi rumah tangga setahun ke depan. Tapi Anda lihat, itu terus menaik. Sehingga pada survei kita yang terakhir, yang biru tua itu 40% sekarang orang percaya bahwa keadaan ekonomi rumah tangga setahun ke depan akan membaik. Jadi meningkat kembali optimismenya. Ini gambaran yang dari tadi kita peroleh. Selanjutnya. Sekarang kita lihat keadaan ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu kurang lebih sama. Ya, yang mengatakan lebih buruk atau jauh lebih buruk itu mencapai 85% saat ini. Ya, yang mengatakan sekarang dibandingkan tahun lalu bagaimana kondisi ekonomi mereka, 85% mengatakan lebih buruk atau jauh lebih buruk. Oke. Nah, ini gambarnya agak tertutup kalau di layar saya.
Tapi kalau Anda lihat ini gambar yang panjang ini yang merupakan rangkaian data yang kita peroleh dari waktu-waktu sebelumnya, kalau kita bisa padatkan menjadi sekitar Maret dari 2020, ya itu kan bicara di tahun 2003. Kita bisa katakan bahwa yang kondisi Indonesia sekarang dalam hal optimisme mengenai kondisi ekonomi nasional yang terburuk, yang terparah, ya. Tapi sebetulnya yang pada Juni ini, 85% dalam Juni ini sudah merupakan perubahan dari Mei. Pada Mei itu puncaknya 92% sentimen negatif. 92% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonomi nasional sekarang buruk. Sekarang membaik menjadi dan signifikan menjadi 85%. Jadi kembali gejalanya adalah gejala orang mulai merasa lebih optimistis pada bulan Juni ini. Selanjutnya silahkan. Setahun ke depan bagaimana? Ya, kalau setahun ke depan ternyata mirip-mirip. Ya, yang mengatakan lebih baik itu ada sekitar ya 34%. Hanya 34%, ya, tapi itu tetap lebih tinggi dari yang mengatakan lebih buruk. Karena yang lebih buruk, yang bilang lebih buruk itu adalah sekitar 27%. Yang tidak ada perubahan hanya 20%. Jadi yang lebih baik atau jauh lebih baik kalau dijumlahkan menjadi 34%. Tetap tidak mayoritas, tapi tetap lebih tinggi daripada yang menganggap akan lebih buruk setahun ke depan. Selanjutnya. Nah, ini lagi-lagi kita akan melihat bahwa saya mengalami kesulitan membacanya karena tabrakan dengan gambar dan informasi lain. Ini kurang lebih, tapi saya anggap saja bahwa saya harus ngecek nih sebetulnya kalimat di bawah itu apa, karena saya tidak bisa menghafal dengan luar kepala. Tapi kurang lebih angkanya itu adalah, sorry, coba saya klik sebentar. Ya oke. Kembali ke tadi, ternyata yang mengatakan ini adalah yang terendah, yang mengatakan dibandingkan dari tahun 2015, yang mengatakan bahwa trennya itu menurun, itu yang mengatakan kondisi setahun ke depan itu rendah, itu paling rendah pada tahun ini. Ya. Sorry, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena gambarnya tertutup. Oke, nggak apa-apa, tapi barangkali ya, tadi saya dibantu IT untuk menghilangkan gambar-gambar ini, tapi oke lah, ya, tapi mudah-mudahan yang lain bisa melihat datanya untuk menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sekarang malah hilang gambarnya. Halo, bagian IT. Sorry, bisa dibantu? Saya tidak melihat tabel sama sekali. Udah kelihatan belum Bang Ade? Belum, sama sekali belum. Kalau Anda bisa melihat, Man? Bisa. Oke. Kenapa ya? Barangkali bisa dibantu kalau gitu. Saya tadi, saya minta maaf, ini urusan kantor, jadi saya bicarakan. Ini minimize Bang Adeknya, ini diklik. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak ada Bang Ade? Nggak ada. Sorry Mas Saidiman, bisakah bantu untuk meminta hard copy dari hasil penelitian biar saya baca dari hard copy-nya? Sorry teman-teman sekalian, kita perbaiki dulu persoalan ini. Maaf. Ini gambarnya kok jadi gelap ya? Nah, sekarang udah muncul.
Tadi yang gambarnya gelap siapa, Mak? Di Pak komputer. Didi. Tadi gelap. Saya pikir MacBook saya kena COVID-19, bukan orang. Oke. Ya, sekarang saya sudah bisa lihat. Oke. Jadi itu adalah angka, ini tabel yang menggambarkan tentang bagaimana orang melihat kondisi ekonomi nasional setahun ke depan. Dan kita bisa lihat bahwa yang mengatakan lebih baik itu turun dari pada bulan April yang 66% dan sekarang sudah tinggal 34%. Sesuatu yang tentu saja bisa dipahami mengingat kondisi ekonomi kita saat ini. Selanjutnya Mas Saidiman. Ini adalah temuan dari apa yang kita bicarakan barusan. Saya rasa tidak perlu kita ulang ya. Lanjutkan saja Mas Saidiman. Lanjutkan. Nah, sekarang bicara tentang bansos. Kita tahu pemerintah sudah menyelenggarakan program-program bantuan bansos kepada masyarakat. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat, apakah masyarakat menerima bantuan dan bantuan yang mana yang mereka peroleh. Jadi kalau kita lihat, angka ini menunjukkan bahwa dibandingkan pada bulan Maret, jumlah mereka yang mengatakan menerima bantuan sembako itu meningkat dari 33% meningkat menjadi 41%. Jadi ada kenaikan 8% dalam waktu Maret sampai Juni ini, ya. Dan terbesar itu adalah datang dari bantuan pemerintah. Sekitar 44% dari kabupaten kota, 44% dari pemerintah pusat, ada yang dari provinsi dan seterusnya, ya. Tapi ada juga yang menyatakan menerima bantuan dari organisasi dan lembaga sosial. Selanjutnya. Sekarang kalau tadi bansos saja, sekarang bansos tunai, ya. Apakah memperoleh bantuan bansos tunai? Lagi-lagi kita melihat ada peningkatan yang sangat signifikan antara yang mula-mula yang kiri itu adalah tahu atau tidak, yang tahunya meningkat menjadi 84%, dan yang menerima bansos tunainya mencapai 19%. Ya tentu saja ini bisa dipahami karena angkanya tidak mungkin terlalu tinggi karena ini bukan mayoritas masyarakat yang akan menerimanya. Selanjutnya Mas Saidiman. Sorry Bang Ade, saya interupsi sedikit. Apakah teman-teman lain tidak menerima screen share juga atau gimana? Soalnya ada yang tidak. Kalau Bang Ade sudah terima ya? Sudah. Terima. Terima? Oke. Ya, Oke, lanjut Bang Ade. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Sekarang pandangan masyarakat tentang apakah program bansos tunai tersebut tepat sasaran atau tidak. Angkanya kurang lebih, ternyata lebih banyak yang mengatakan kurang tepat atau tidak tepat sasaran. 50% mengatakan kurang tepat atau tidak tepat sasaran. Sementara yang mengatakan cukup tepat dan sangat tepat itu mencapai 43%. Jadi lebih banyak orang yang mengatakan kurang tepat atau tidak tepat. Selanjutnya Mas Saidiman. Sekarang BLT, ya. Kalau kita bicara tentang tahu tidak tahu, 72% itu tahu sekarang, ya, naik dari 59% pada bulan Mei. Ya. Nah, di antara yang tahu itu, yang memperoleh adalah mencapai sekarang 19%. Yang pada bulan Mei baru 13% yang memperoleh BLT dana desa. Selanjutnya, Mas. Apakah tepat sasaran? Lagi-lagi kurang lebih sama jawabannya, 51% mengatakan kurang tepat atau tidak tepat sasaran. Sementara yang mengatakan cukup tepat atau sangat tepat sekitar 43%. Silahkan Mas. Nah, jadi ini agak harus dibaca cukup hati-hati untuk mengatakan ini maksudnya apa. Karena begini, sekitar 41% warga mengaku pernah menerima bantuan sembako. Oke. Ini mengalami kemajuan dibandingkan hasil survei bulan lalu yang hanya 33%. Program bansos tunai itu diketahui oleh sekitar 84% dan di antara yang tahu itu sekitar 19% yang menerima bantuan tersebut. Yang menerima bansos tunai sekarang adalah sekitar 16% dari populasi. Lebih banyak dari temuan survei bulan lalu, di mana saat itu baru sekitar 8% dari populasi yang menerima. Maka ini menunjukkan bahwa dalam sebulan terakhir jumlah penerima bansos tunai mengalami kemajuan dari 8% menjadi 16%.
Ini adalah sesuatu yang tentu saja menurut kami sesuatu yang positif dalam hal bantuan terhadap masyarakat. Selanjutnya. Nah, kalau kita bikin hasil analisis tabulasi silang, itu menunjukkan ada sekitar 7% warga yang mengaku mendapatkan kedua bantuan tersebut. Sehingga total yang menerima bansos tunai dan atau BLT, maaf ini hilang lagi, kenapa ya? Coba double klik. Enggak, ini ada yang share juga sesuatu ya. Oke. Sorry Bang Ade ya. 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 Oke. Ini ada penjelasan yang mungkin agak detail, tapi yang intinya adalah bahwa kita melihat bahwa saya berusaha mencari supaya jangan terlalu panjang dalam hal penjelasan yang naratif ini. Oke. Karena ini ada perhitungan begini ya. Mereka yang memperoleh total bantuan bansos tunai dan BLT dana desa itu 22%. Ya. Warga yang berada di bawah garis kemiskinan dalam hitungan kami adalah sekitar, bukan hitungan kami, berdasarkan data-data Susenas 9,41%. Sementara yang berada di atas garis kemiskinan adalah 24,97%, yaitu warga yang hampir miskin. Dan 17,52% warga rentan miskin lainnya. Jadi mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan diperkirakan sekarang adalah yang butuh bantuan itu adalah 34%. Kalau tadi data yang menunjukkan 41% warga itu mendapat bantuan sembako, maka sebetulnya bantuan sembako itu diperoleh oleh 41% warga yang artinya jumlahnya lebih banyak dari jumlah warga yang butuh bantuan mendesak. Itu adalah sesuatu poin yang penting. Yang dapat bantuan sembako adalah 41%, sementara sebetulnya warga yang butuh bantuan mendesak adalah 34%. Jadi ada selisih di situ sekitar 8%. Atau 7%. Selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara tentang new normal. Bagaimana orang melihat new normal? Karena perdebatannya adalah apakah masyarakat itu siap atau tidak untuk menerima new normal, untuk memulai new normal. Nah, kita mulai dari pertanyaan, Anda tahu nggak new normal? Jawabannya adalah 81% mengatakan tahu. Ya, tahu. Ini peningkatan dari sekitar 10 hari sebelumnya. Yang tidak tinggal 19%. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Jika tahu Indonesia itu masuk era new normal, normal baru, pertanyaannya adalah normal baru itu sebaiknya diberlakukan sekarang atau ditunda. Anda bisa lihat angkanya luar biasa. Yang mengatakan berlakukan saat ini, yang minta agar sudahlah normal baru itu dimulai saat ini, angkanya itu mencapai hampir 80%. Ya. Nah, di antara yang ditundanya sampai kapan? Ya. Ada yang bilang, Anda lihat di kanan seminggu lagi 2%, beberapa minggu lagi 4%, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebagian besar mengatakan dari mereka yang minta itu ditunda, mintanya agar ditunda sampai kasus baru positif menurun. Tapi itu bagian mereka yang mengatakan ditunda. Yang mengatakan lakukan itu sekarang itu mencapai 80%. Selanjutnya Mas Saidiman. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah setuju pemerintah memulai kebijakan transisi menuju kehidupan normal baru meski kasus COVID belum menurun? Jawabannya sama. 80% bilang setuju. Mulai saja kebijakan transisinya sekarang. Ya, meski kasus COVID-nya belum turun. 80%. Selanjutnya. Oke. Sekarang yang mana yang harus dimulai? Melonggarkan aturan bekerja di luar rumah dengan protokol kesehatan. Setuju nggak kalau itu dimulai? Atau bukan setuju dari mulai? Pemerintah sudah memulai kebijakan untuk melonggarkan aturan bekerja di luar rumah. Ya, Anda setuju dengan itu? 92%.
mengatakan setuju dengan kebijakan melonggarkan aturan bekerja di luar rumah. Ini menunjukkan orang memang sangat mendukung agar oke, kita mulai bekerja di luar rumah dengan protokol kesehatan. 92%, hanya 7% yang tidak setuju. Selanjutnya. Sekarang soal tempat ibadah, ini kan juga rame kalau di Indonesia. 93% setuju dengan kebijakan pemerintah melonggarkan aturan penggunaan tempat ibadah dengan protokol kesehatan. Selalu ingat, ada tambahan catatan dengan protokol kesehatan. Yang bilang tidak setuju hanya 7%. Selanjutnya. Soal transportasi umum. Pemerintah telah membolehkan penggunaan transportasi umum dengan protokol kesehatan. Setuju nggak? 90% juga bilang setuju. Jadi 90. Transportasi umum, tempat ibadah, kerja. 90% semua bilang kita setuju. Itu harus dilakukan saat ini. Selanjutnya. Soal mal, pasar, tempat belanja, buka dengan protokol kesehatan. Ya kurang lebih sama, 88%. Mungkin kelihatan seperti lebih sedikit dari tadi 90%, tapi kalau dengan margin of error ya kurang lebih sama lah. 88% juga percaya bahwa pasar, mal, tempat belanja buka dengan protokol kesehatan. Ya nggak setuju cuma 10%. Jadi Anda bisa lihat konsisten di keempat kebijakan pemerintah tersebut, masyarakat hampir bisa dibilang hampir mayoritas mutlak mengatakan iya, kebijakan ini sudah benar. Selanjutnya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa saat ini mayoritas warga itu sudah tahu, dan di antara yang sudah tahu itu mayoritas menginginkan kebijakan normal baru diberlakukan saat ini. Jauh lebih banyak dari yang minta agar ditunda. Mayoritas warga, 80% setuju dengan pemerintah membuat kebijakan transisi walau penularan kasus COVID-19 belum menurun. Dan tadi angkanya 88-93% percaya tentang bekerja di luar rumah, penggunaan tempat ibadah, transportasi umum, dan membuka pasar, mal, dan tempat belanja lainnya. Selanjutnya. Sekarang, tapi apakah masyarakat bersedia taat atau sudah melakukan protokol kesehatan? Ya, jawabannya adalah kalau masker, keluar rumah pakai masker, angkanya juga sangat impresif. 91% mengatakan paling tidak sering atau selalu mengenakan. Yang jarang mengenakan hanya 8%. Ya. Kalau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kurang lebih angkanya bahkan lebih tinggi lagi. Ya. Sering dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu mencapai 96%. Ini 96% dari warga yang kami teliti ya. Selanjutnya, jaga jarak fisik agak menurun, agak ya angkanya. Tapi kalau tadi 90-an, sekarang kita bicara tentang 86% mengatakan, iya kami jaga jarak. Ya, yang jarang menjaga jarak, yang bandel-bandel ini udah tinggal 12%. Terakhir, nah tapi kalau dikatakan dalam seminggu terakhir nih ya, berapa kali Bapak Ibu keluar rumah dan berada di kerumunan atau mengikuti kegiatan yang dihadiri lebih dari 5 orang. Nah, kalau ini sih memang agak tinggi yang masih mengatakan dia ada di kerumunan atau dia mengikuti kegiatan. Walaupun barangkali juga tetap dengan pakai masker ya. Tapi dia berada di kerumunan, di crowd, berada di dalam crowd. Selanjutnya. Jadi lagi-lagi diulang saja bahwa mayoritas warga itu sudah menerapkan aturan kesehatan. Yang paling rendah adalah menghindari kerumunan. Karena mayoritas warga tadi angkanya 74% mengatakan paling tidak sekali dalam seminggu terakhir itu berada di kerumunan atau mengikuti kegiatan yang dihadiri lebih dari 5 orang. Yang tidak pernah berada dalam kerumunan itu hanya 19%. Sekarang kalau kita lihat ya demografinya, siapa yang tadi mengatakan kondisi ekonomi dan seterusnya, maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya kurang lebih kalau kita lihat pertanyaannya adalah
kondisi ekonomi rumah tangga setelah wabah dan kondisi ekonomi nasional, karena memang sangat tinggi yang menyatakan lebih buruk, maka memang tidak ada perbedaan yang terlalu serius antara kelompok-kelompok yang mengatakan lebih buruk atau yang tidak ada perubahan atau lebih baik, ya. Walaupun ya ada di sana sini perbedaan, tapi di semua kategori mayoritas menilai kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk semenjak COVID-19. Artinya baik di laki maupun perempuan, pedesaan dan kota, di masing-masing provinsi, kondisinya kurang lebih sama. Selanjutnya, di semua kategori juga, ya, dari usia, kelompok usia, untuk pendidikan dan juga pendapatan, kurang lebih yang mengatakan kondisinya jauh lebih buruk atau baik, komposisinya kurang lebih sama. Memang ada perubahan, ada di sana sini, misalnya saja Anda bisa lihat bahwa yang taruhlah kondisi ekonomi nasional dianggap lebih buruk itu lebih tinggi yang penghasilannya lebih rendah dibandingkan yang lebih tinggi, tapi angkanya juga nggak terlalu signifikan amat, masih dalam margin of error kurang lebih. Selanjutnya, begitu juga dengan, nah ini barangkali menarik untuk melihat bahwa kelompok informal sector itu memang lebih kelihatannya terkena, lebih mengatakan bahwa kondisi penghasilan kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih buruk semenjak wabah COVID. Ya, misalnya saja kalau kita lihat bahwa itu tolong perhatikan, barangkali nanti Anda bisa lihat di pedagang warung kaki lima atau supir ojek dan seterusnya, itu lebih buruk daripada kelompok-kelompok lainnya. Selanjutnya, kalau analisis demografi tentang new normal, tadi kan dikatakan siap, tapi bisa nggak kita lihat ada perbedaan antara kelompok-kelompok demografis? Silahkan. Kalau laki dan perempuan kurang lebih sama, ya, mengatakan bahwa kita lihat yang tabel kanan ya, sebaiknya saat ini diberlakukan atau ditunda. Kurang lebih angkanya ya kurang lebih sama, pedesaan dan kota juga kurang lebih sama. Tapi kalau daerah barangkali kita bisa lihat, menarik juga ya, bahwa daerah yang mengatakan sebaiknya diberlakukan saat ini paling tinggi adalah Jakarta. Ya. Sementara yang paling rendah adalah Bali, Nusa Tenggara. Jadi yang paling tinggi Jakarta, yang paling kepengen mulai new normal saat ini juga adalah Jakarta, yang masih kayaknya walaupun tetap mayoritas, tapi 67% orang Bali, Nusa Tenggara itu menjelaskan barangkali sebaiknya ditunda. Ya, 33% yang mengatakan ditundanya, sepertiga jadi. Kemudian selanjutnya, ini udah mendekati tabel terakhir ini. Kalau dilihat dari barangkali menarik untuk melihat pendidikan ya. Lagi-lagi kita lihat bahwa seperti tadi soal informal sector yang mengatakan sebaiknya itu ditunda ya di kalangan masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, yang mengatakan bahwa ditunda aja ya lebih tinggi itu di kalangan perguruan tinggi. Anda bisa lihat itu pendidikan. Pendidikan tinggi itu mengatakan sekitar 68% mengatakan diberlakukan saat ini, tapi 22% mengatakan ditunda saja. Ini berbeda sangat signifikan dengan misalnya orang-orang yang hanya lulus SD yang mengatakan bahwa 83% mengatakan diberlakukan saat ini, yang ditundanya 12%. Dari sisi pendapatan kurang lebih hal yang sama kita temukan, ya, karena yang mengatakan bahwa sebaiknya diberlakukan saat ini adalah lebih besar di kalangan yang penghasilannya lebih rendah, ya. Sementara yang penghasilan lebih tinggi persentase mereka yang mengatakan ditundanya. Tetap mayoritas mengatakan diberlakukan saat ini, tapi kalau kita bandingkan antara mereka yang berpenghasilan lebih tinggi dengan yang berpenghasilan lebih rendah, maka kita akan temukan bahwa kalangan yang berpenghasilan lebih rendah itu menganggap bahwa lebih keras desakannya agar diberlakukan saat ini dibandingkan mereka yang penghasilannya lebih tinggi. Silahkan Mas Saidiman. Kalau dilihat dari new normal menurut profesi pekerjaan,
kita juga menemukan bahwa yang paling tinggi mengatakan diberlakukan saat ini adalah supir ojek, ya, atau pedagang kaki lima, atau buruh pembantu satpam dan pekerja tidak tetap, atau juga yang masih mencari pekerjaan atau menganggur. Itu tingkat 80% ke atas lah mereka yang bilang diberlakukan saat ini new normalnya. Sementara yang relatif lebih rendah, ya misalnya petani, tapi yang lebih penting barangkali pegawai, guru, dosen, profesional. Lebih rendah, tidak mengatakan bahwa dia lebih banyak pegawai yang ingin ditunda, tapi kalau dibandingkan dengan profesi lain, pegawai, guru, dosen, profesional itu lebih rendah, ya sikapnya tentang sebaiknya diberlakukan saat ini atau ditunda sebentar. Itu yang bisa kita lihat dari profesi. Kalau di bawah mungkin kurang lebih datanya pendapatan, kalau dilihat dari pola pendapatannya kurang lebih sama. Nah, kalau kita lihat sekarang new normal menurut penilaian atas kondisi ekonomi. Kita akan menemukan bahwa dukungan atas kebijakan normal baru, new normal itu berhubungan signifikan dengan penilaian atas kondisi ekonomi sekarang ini. Dukungan agar new normal baru diberlakukan saat ini paling banyak datang dari kelompok warga yang menilai kondisi ekonomi nasional ke depan lebih buruk. Jadi dengan kata lain ingin dikatakan bahwa semakin negatif penilaian mereka tentang kondisi ekonomi di masa yang depan, itu semakin besar dukungan mereka agar new normal dengan segera diberlakukan saat ini. Ya. Angkanya juga walaupun barangkali tidak jomplang banget, tapi Anda bisa lihat yang di bawah itu kondisi ekonomi nasional lebih buruk 85%, yang mendorong agar sebaiknya diberlakukan saat ini, sementara yang mengatakan kondisi ekonomi akan lebih baik hanya 78%. Ada perbedaan walaupun barangkali juga tidak jomplang. Silahkan Mas Saidiman. Jadi yang ingin dikatakan di sini adalah dukungan terhadap kebijakan normal baru itu terjadi di seluruh daerah. Persentase tertinggi warga yang mendukung pemberlakuan normal baru adalah DKI Jakarta, terendah Bali, Nusa Tenggara. Dukungan terhadap normal baru itu lebih banyak disuarakan mereka yang bekerja di sektor informal, berlatar belakang pendidikan rendah, dan berpendapatan lebih rendah. Sebagai perbandingan, yang berharap normal baru diberlakukan saat ini di kalangan warga yang berpendidikan SD itu mencapai 83%. Yang berpendapatan kurang dari 1 juta mencapai 83%, berprofesi tukang ojek misalnya 90%, pedagang kaki lima 82%, buruh 84%, dan ini sebaliknya kalau dia berpendidikan perguruan tinggi 68%, berpendapatan di atas 4 juta mencapai 79%, dan yang berprofesi sebagai pegawai, dosen, guru, profesional mencapai 76%. Jadi ada perbedaan antara kalangan yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan lebih tinggi, profesinya lebih tetap dibandingkan yang sebaliknya. Dukungan atas kebijakan normal baru berhubungan signifikan dengan penilaian atas kondisi ekonomi. Dukungan agar normal baru diberlakukan saat ini paling banyak datang dari kelompok warga yang menilai kondisi ekonomi nasional ke depan lebih buruk. Selanjutnya Mas Saidiman. Sehingga kesimpulan akhirnya secara cepat bisa kita gambarkan, jelas wabah COVID-19 memukul ekonomi sebagian besar warga, keadaan ekonomi nasional pun dinilai sangat buruk, sentimen negatif atas kondisi ekonomi nasional pada bulan saya nggak bisa lihat, tapi sekitar Mei barangkali ya, adalah mencapai 92%, itu sangat negatif pada 12 sampai berapa Mei kira-kira. Ya karena tertutup, maaf. Tapi ada masa di mana ini sangat tinggi, 92%, sekarang sudah membaik menjadi 85%. Selanjutnya, optimisme terhadap ekonomi rumah tangga dan nasional masih belum tinggi, hanya 44% yang menilai ekonomi rumah tangga tahun depan akan lebih baik, dan hanya 34% yang menilai ekonomi nasional tahun depan akan lebih baik. Optimisme atas kondisi ekonomi nasional ke depan juga lebih rendah dibandingkan masa sebelumnya. Ini yang terendah barangkali dibandingkan masa-masa sebelumnya. Namun dibandingkan temuan bulan lalu, di mana yang merasa optimis dengan kondisi ekonomi rumah nasional dan rumah tangga hanya 20%-an barangkali itu ya, optimisme warga sekarang terlihat sedikit menguat. Selanjutnya, mayoritas warga sudah tahu tentang normal baru,
dan mayoritas warga pada umumnya menginginkan kebijakan normal baru diberlakukan saat ini. Itu ada data spesifiknya tentang bentuk-bentuk pelonggaran, tapi hampir semua 88-93% warga setuju dengan semua kebijakan pemerintah. Ini mungkin Mas Didi bisa dibawa suara ini ke DPR bahwa mayoritas warga memang kepengennya agar ini dengan segera dilonggarkan. Selanjutnya, ini juga menarik. 86-96% warga itu ternyata sudah punya kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan. Yang agak masih sulit adalah menghindari kerumunan, tapi itu pun sebenarnya angkanya 74% itu tidak dengan dikontrol apakah mereka menggunakan masker atau tidak misalnya. Selanjutnya, jadi kita bisa katakan bahwa dukungan terhadap kebijakan normal baru datang dari warga yang menilai kondisi ekonomi ke depan lebih buruk, yang dukungan terhadap normal baru lebih kuat di sektor informal, berpendidikan lebih tinggi, berpendapat lebih rendah. Jumlah warga yang mendesak untuk dibantu saat ini sekitar 34% dari total populasi, tapi dari survei ini ditunjukkan bahwa 41% dari total populasi mengaku telah menerima bantuan sembako di masa COVID-19. Selanjutnya, sekitar 16% dari total populasi mengaku menerima bansos tunai dari pemerintah, dan ini juga lagi-lagi menunjukkan kemajuan dibandingkan sebulan yang lalu di mana angkanya baru 8%. Warga total yang menerima bantuan program bantuan desa sekitar 13%, ini mengalami kemajuan dari sebelumnya yang hanya 8%. Ada sekitar 7% warga mengaku mendapat bansos tunai sekaligus BLT dana desa, sehingga total yang menerima bansos atau BLT dana desa mencapai 22%. Jadi kalau dalam hitungan kami warga yang butuh sangat mendesak, bantuan sangat mendesak itu 34%, maka kurang lebih ada sekitar 12% warga yang belum mendapatkan bantuan tunai ataupun dana desa. Selanjutnya, oke. Itulah barangkali hasil-hasil survei terakhir SMRC yang bisa di-share dengan teman-teman semua. Sekarang kesempatan saya kembalikan kepada Mas Saidiman. Terima kasih.